Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini saya akan membaca sebuah hadis tentang salah satu kelebihan orang-orang yang fakir jikalau dia bersabar dan ikhlas menerima kefakirannya atau kemiskinannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan suatu hadis, ucapan beliau pernah bilang, baligh anil fuqara'a anna man sabara minkum muhtasaba falahu salasa khisalin laisa lil agniya minha syai'un. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap, sampaikan padaku kepada orang-orang fakir atau miskin, sungguhnya orang-orang yang bersabar dari kalian orang-orang miskin dan ikhlas menerima kemiskinannya, falahu salasa khisalin, maka dia mendapatkan 3 sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang kaya. Mana yang pertama? Amal khosratul wahidah. Yang pertama, anna fil jannati ghurfatan min yaqutatin hamra yanzuru ilaiha ahlal jannah kama yanzuru ahlad dunya ila nujum la yadkhuluha illa nabiyyun fakirun aw syahidun fakirun aw mu'minun fakirun. Jadi yang pertama, sungguhnya nanti di surga, katanya nih Rasulullah, ada kamar yang terbuat, kamar ini dari yakut tadi hamra, yakut yang berwarna merah, yanzuru ilaiha ahlal jannah, jadi penduduk surga melihat ke ruangan itu yang terbuat dari yakut hamra. Jadi penduduk surga seluruhnya melihat ke kamar itu seperti halnya dulu penduduk dunia melihat ke bintang. La yadkhuluha, jadi tidak seorang pun akan masuk ke kamar yang terbuat dari mutiara yang merah itu kecuali illa nabiyyun fakirun, kecuali nabi yang miskin. Itu pertama, nabi yang miskin itu adalah orang yang akan masuk ke surga yang terbuat dari yaqutati hamra, intan merah atau mutiara merah. Yang kedua, syahidun fakirun, atau orang yang syahid, orang yang mati syahid tapi dia adalah statusnya sangat miskin, fakir. Au mu'minun fakirun, atau orang mukmin yang miskin. Atau mukmin yang fakir termasuk adalah mereka akan mendapatkan kamar yang terbuat dari yaqutati hamra, mutiara merah. Termasuk orang mukmin yang miskin, itu kelebihannya, fadilah orang fakir, mereka akan mendapati tempat nanti di surga, ruangan yang terbuat dari yaqutati hamra. Mereka bersama orang-orang syahid, kemudian para nabi. Bagaimana kita sekarang, apakah kita mau menjadi orang miskin atau tidak? Itu pilihan kita ya. Kemudian yang kedua, kelebihan dari orang-orang fakir adalah yadkhulul fuqara'u al-jannata, jadi orang-orang fakir masuk surga qoblal agniya, sebelum orang kaya masuk surga. Jadi orang miskin akan lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya, binisbi yaumin. Itu seukuran setengah hari. Apa itu setengah hari? Kalau ukurannya kita di dunia itu wahwa migdaru khamsati amin, itu ukuran 500 tahun. Jadi orang miskin tuh lebih dulu masuk 500 tahun ketimbang orang kaya.
Sekarang pilihan Anda bagaimana? Mau masuk 500 tahun lebih dulu timbang orang kaya? Apa pilihan kita? Itu tergantung kita sih. Jadi orang miskin tuh lebih dulu masuk surga 500 tahun ketimbang orang kaya. Ya tamat ta'una fiha haitsu sya'u. Jadi orang-orang miskin itu bergembira di dalamnya sekehendak mereka itu selama 500 tahun, baru orang-orang kaya masuk surga setelah 500 tahun orang miskin menikmati surga gitu. Wa yadkhulu Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam al-jannata. Nabi Sulaiman masuk surga. Ba'da dukhul anbiya alaihi wassalatu wassalam, setelah para nabi masuk surga bi arba'ina aman. Jadi Nabi Sulaiman masuk surga setelah para nabi dan rasul masuk surga 40 tahun. Baru Nabi Sulaiman masuk surga setelah para nabi berada 40 tahun di sana di surga. Kenapa? Disebabkan apa? Bisa babi mulkil ladzi atahu Allah, dengan sebab kerajaan atau harta, dengan sebab Nabi Sulaiman itu dulu ada seorang raja, diberikan kerajaan di muka bumi ini, sebab kekayaannya. Jadi Nabi Sulaiman lebih belakangan dia masuk 40 tahun ketimbang nabi-nabi yang lain. Kemudian kelebihan yang tiga untuk orang miskin adalah iza qala al-faqir, apabila orang miskin, orang-orang fakir berkata subhanallah, katanya orang fakir ini dia bilang subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata-kata orang miskin ya, kalau dia berkata subhanallah, masya Allah, walhamdulillah, semuji kepada Allah, wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, Allah maha besar. Ini kata orang-orang miskin, mukhlisan. Kemudian dia ucapkan secara ikhlas, bukan sebab apapun, dia ikhlas mengucapkan itu. Wa yaqulul ghaniyyu misla dzalik mukhlisan. Dan kalau seandainya orang kaya juga berkata seperti apa yang diucapkan orang miskin tadi, itu secara ikhlas. Orang kaya berucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ikhlas juga. Lam yalhaqil ghaniyul faqira, maka orang kaya itu tidak akan mampu mengejar pahalanya orang fakir itu. Wa in anfaqal ghaniya maha asyaratal alaf, sekalipun orang kaya itu dibantu dengan dia memberi nafkah sampai 1000 dirham, ucapan itu lagi dia sedekahkan 1000 dirham, tidak akan mampu mengejar pahalanya orang-orang miskin yang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, mukhlisan, secara ikhlas. Wa kadzalika amalul birri kulluhu, demikian juga pekerjaan-pekerjaan kebaikan semuanya, walaupun sama orang kaya mengerjakan seperti apa yang dikerjakan kebaikan, orang-orang miskin tidak akan mampu mengejar besarnya pahala orang-orang miskin itu ketika mengerjakan kebaikan. Nah, itu jadi kelebihan orang miskin itu luar biasa kelebihannya. Maka ketika kita ditimpa dengan kemiskinan, kurangan harta, buah-buahan dan lain sebagainya, sioknya lah kita harus bersabar menerima apapun, karena setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Manakala kita akan bersabar, maka kita akan mendapati kelebihan yang tiga tadi itu ya. Jadi orang miskin akan ditempatkan pada ruangan yang terbuat dari yakutati hamra. Ini juga ada hadis dari Rasulullah SAW, i'lam, katanya, innal fakiri khamsu karomatin, sungguhnya untuk orang-orang yang miskin ada 5 kemuliaan. Jadi untuk orang miskin, orang fakir itu ada 5 kemuliaannya.
Jadi i'lam anna lil fakiri khamsu karamatin. Ketahuilah sungguhnya untuk orang-orang fakir itu ada 5 kelebihan. Untuk orang-orang fakir ya, 5 kelebihan. Ahaduha, salah satunya, anna sawaba amalihi aktsaru min sawabi amalil ghani. Yang pertama, sungguhnya pahala amalnya orang-orang miskin lebih banyak ketimbang pahala amalnya orang-orang kaya. Jadi pahala dari perbuatan baik yang dikerjakan orang-orang fakir tidak akan mampu dikalahkan oleh pahala pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Jadi beda pahalanya. Itu kelebihan orang-orang miskin ya. Kalau dia berbuat baik, sama halnya dengan orang kaya juga berbuat baik, tapi tetap dia akan mampu mengejar pahala orang-orang yang miskin. Apakah itu fis sholati, di dalam sholatnya, was sadaqati, dan sadaqah, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ini tetap lebih besar pahala orang miskin, apakah itu pahala sholatnya atau sedekah, ketimbang orang-orang kaya. Wasani, yang kedua, kelebihan orang-orang miskin, ijashtaha syai'an walam yajidhu yuktab lahu al-ajra. Apabila orang miskin menginginkan sesuatu, walam yajidhu, dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yuktab lahu al-ajru, maka dia ditulis keinginan itu menjadi pahala untuknya. Jadi dia berpahala. Ketika dia menginginkan sesuatu tapi dia tidak mampu mendapatkan sesuatu itu, maka itu pun terhitung pahala. Yang kelebihan kita jadi orang miskin, maka mari kalian bersiap-siap menjadi orang miskin untuk yang berhajat mendapatkan pahala lebih banyak timbang jadi orang kaya. Wassalisatu, yang ketiga, annahum sabiquna ilal jannah. Yang ketiga, kelebihan orang-orang miskin, sungguhnya mereka lebih dahulu masuk surga timbang orang kaya. Jadi orang miskin lebih dahulu masuk surga ketimbang kalian yang kaya-kaya, lagi jarang bersedekah, jarang beramal, hanya untuk pekerjaan yang nista dalam agama, berpoya-poya dan lain sebagainya. Jadi orang miskin lebih dahulu masuk surga ketimbang orang kaya. Warabi'atu, yang keempat, anna hisabahum fil akhirah aqall. Sungguhnya hisab mereka, perhitungan untuk mereka di akhirat itu lebih ringan ketimbang orang kaya. Apa yang mau dihitung, apa yang mau ditimbang untuk mereka, orang-orang miskin? Maka otomatis hisab mereka lebih ringan ketimbang orang kaya. Orang kaya banyak yang dihitung ya, hartanya dibawa kemana, kekayaan mereka untuk apa, apakah mereka pernah bersedekah, apakah mereka pernah beramal jariah dan lain sebagainya. Jadi tentu hisabnya orang-orang miskin itu lebih ringan ketimbang orang kaya. Itu kelebihan jadi orang miskin. Wal khamisatu, yang kelima, kelebihan orang-orang miskin, annadamatahum aqalla. Sungguhnya penyesalan orang-orang fakir itu ketika mati nanti lebih ringan, lebih sedikit ketimbang orang kaya. Al-aghniya yatamannau fil akhirah anna law kanu fuqara. Sungguhnya nanti di akhirat orang-orang kaya itu bercita-cita, seandainya dulu aku di dunia jadi orang fakir, kata. Andain kelai itu di dunia jari dengan fakir, orang miskin, katanya orang-orang kaya. Wala yatamannal fakiru, akan tapi orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak bercita-cita anna law kana ghaniyan, kalau seandainya aku jadi orang kaya kemarin waktu hidup saya di dunia, kan. Dia tidak bercita-cita. Hanya orang kaya saja yang mati bercita kalau seandainya saya jadi orang miskin dulu di dunia. Karena kalau orang miskin bersabar dapat pahala yang luar biasa. Makanya orang-orang kaya nanti bercita-cita
ketika mati itu seandainya dulu saya jadi orang miskin katanya. Nah, jadi itulah 5 kelebihan kita menjadi orang-orang fakir. Kelebihan jadi orang miskin itu ya, di samping tadi yang 3, itu 5 juga ada nih. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa. Nah, beliau pernah berdoa. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa untuk menjadi orang miskin. Apa kata Rasulullah doanya? Allahumma tawaffani fakiran, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan miskin. Bahasa Rasulullah, kata Rasulullah. Wala tawaffani ghaniyan, jangan matikan aku dalam keadaan kaya. Jangan cabut nyawaku dalam keadaan kaya. Wahsyarni fi zumratil masakin, gabungkanlah aku atau golongkanlah aku pada golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Nah, itu doa Rasulullah. Siapa yang mau yang menerima doa ini bisa dicari nanti di kitab Tambihul Ghafilin nomor 75 ya, baris ke-19 dari atas ya. Bisa dicari doa untuk kalian yang berhajat jadi orang miskin. Bisa berdoa menggunakan doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma tawaffani fakiran wala tatawaffani ghaniyan wahsyarani fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Itu kata Rasulullah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan fakir dan jangan matikan aku dalam keadaan kaya. Gabungkanlah aku dalam golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Jadi inilah kelebihan kita menjadi orang fakir, jadi orang miskin pada hari kiamat. Untuk kalian yang berhajat jadi orang fakir, orang miskin, bisa berdoa menggunakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini banyak sekali kelebihannya. Jadi sudah saya sampaikan kelebihan dari hadis-hadis tentang kelebihan orang-orang fakir miskin ya, kemuliaannya, pahalanya selalu lebih ketimbang pahala orang-orang kaya. Walaupun sama ibadah yang dia kerjakan, apakah itu sholat, sedekahnya sama, tapi tidak akan mampu mengejar pahala dari orang-orang fakir ya. Jadi begitu ya saudara-saudara. Jadi kalau kalian kepengen lebih bahagia di akhirat, bercita-citalah jadi orang miskin ya. Jadilah orang miskin kalau kalian mau. Tapi mana ada orang yang mau jadi orang miskin sekarang? Tidak ada. Mimpi ya kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bilang, kadal fakru ayakuna kufran. Hampir kefakiran itu bisa membawa kita kepada kufuran kafir. Tapi kalau kalian mau misalnya kuat iman kalian, ya jadilah orang fakir, jadilah orang miskin, nanti kalian akan masuk surga lebih dulu ketimbang orang-orang kaya. Pahala kalian lebih besar ketika mendapat musibah. Kalau yang kalian bersabar dan ikhlas menerima musibah itu, maka pahalanya akan lebih spektakuler, lebih besar. Jadi begitu ya. Itu kelebihan jadi orang ya. Itu kelebihan miskin yang luar biasa. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. Iya, Mas. Wah, ganteng sekali ya. Ya, kelebihan hilang nih mas-mas ini. Ya, tuh, menghilang saja itu mas-mas ya. Mas-mas atau perak-perak ya. Saya bukan mas-mas. Cukup kuningan saja. Kelebihan
Jadi orang miskin itu luar biasa ya. Ternyata tinggi derajat jadi orang miskin itu. Maka kalian ketika menjadi orang miskin itu ya, tidak usah merasa Tuhan itu jangan merasa Tuhan tidak adil padamu, karena justru dari kemiskinan itulah Allah memperlihatkan keadilan pada kita semua. Karena justru ya lebih beruntung orang-orang miskin ini, ditimpa musibah dia bersabar, ketimbang Anda yang kaya-kaya ditimpa musibah tidak bersabar, tidak ikhlas, bahkan menganggap Tuhan itu tidak adil. Apa sih yang enggak untuk Tuhan? Jadi Tuhan itu berhak terhadap diri kita ya. Berhak Tuhan pada diri kita, mau miskinkan kita atau membuat kita jadi orang kaya, terserah Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan ya, kita tidak bisa mendikte Tuhan. Tuhan berhak. Apakah kita akan menangis dengan kemiskinan? Tidak bisa. Kita terima saja. Karena setiap kali kita menerima, maka Tuhan akan memperhitungkan apa yang paling berhak, yang layak untuk kita ya. Ketimbang kita akan meronta atau marah-marah. Makanya wasta'inu bis sabri was shalah ya. Wasta'inu, kita minta tolong itu lewat sabar dan sholat ya. Kalau kita ditimpa musibah, kekurangan harta atau apa ya, kita sholat saja dan bersabar, menerima saja. Kita bersabar saja menerima kemiskinan itu. Ngapain kita harus marah-marah juga? Bagaimana saudara-saudara, apakah kita akan menerima kemiskinan kita atau kita harus marah-marah dengan kemiskinan kita?